Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sharing info dimanapun berada. Jumpa kembali nih barengan saya si Gaby guys di sharing info motovlog pagi ini. Sharing info di dakwah jalanan. Oke guys, kali ini saya akan membahas guys sedikit tentang bagaimana cara mengatasi kemacetan saat kita berkendara guys. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wow guys, lihat di depan kita jalanan begitu padat ya. Jadi di vlog kali ini atasi macet saat berkendara guys. Sengaja saya membuat vlog ini agar kalian bisa mengetahui pengalaman yang saya akan sharekan. Bagaimana rasanya ketika kita di sebuah jalanan yang begitu padat arus kendaraan guys. Dan ini tidak akan bisa kita hindarkan dari kehidupan kita. Wow, luar biasa guys, jalanan pagi ini begitu padat karena ini hari libur guys, di hari Minggu. Jadi wajar sangat padat. Nah, saya akan berikan sebuah tips guys, bagaimana cara atasi kemacetan saat berkendara. Pertama gini guys, pikirkan dalam diri kita itu sesuatu hal yang negatif menjadi yang positif. Itu yang pertama. Contoh, saat di jalanan seperti ini guys, lihat ya, begitu padat, kiri kanan kita, depan belakang. Maka kata-kata macet saya akan ubah menjadi kata padat. Supaya apa? Supaya pikiran kita yang asalnya negatif mensugesti kata macet tersebut diubah menjadi sesuatu yang positif, yaitu padat. Maka ketika kita berpandangan negatif terhadap sesuatu, maka tindakan kita pun akan negatif, perasaan kita pun akan negatif, hati kita akan merespon, dan pikiran kita pun akan merespon dengan negatif sesuai dengan prasangka kita. Oleh karenanya guys, yuk lihat di samping kiri kanan saya, depan belakang begitu padat. Maka kata-kata macet ini saya ubah menjadi padat. Supaya apa? Supaya hati kita lega. Walaupun pada kenyataannya ya ini tetap macet guys. Tetapi setidaknya dengan merubah mindset kita yang awalnya negatif, diubah menjadi kalimat positif atau kata-kata positif, maka pikiran kita pun akan positif dalam merespon. Nah itu guys, yang pertama yang saya biasa lakukan ketika mendapati kepadatan seperti ini di jalanan ya. Yang kedua, tetap cool ya dalam segala kondisi apapun. Karena guys, dengan kita tidak berpikiran negatif ataupun kita berpikiran negatif, maka itu tidak akan pernah merubah kondisi jalanan guys. Yang akhirnya ketika kita mendumel atau menggerutu, wah jalanan ini macet, maka hati kita itu akan merespon dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Sehingga ketika hati pikiran kita merespon dengan sesuatu yang tidak mengenakan, apalagi dengan suara-suara klakson seperti itu ya, tetap tidak akan mengubah jalanan ini menjadi lancar guys. Sebaiknya kita gunakan pikiran-pikiran positif kita untuk merespon dalam kondisi tersulit seperti ini. Karena yang namanya hidup udah pasti akan ada
sesuatu yang mengenakan ataupun yang tidak mengenakan. Nah, seperti yang ada di jalanan ini guys, jalanannya padat, pasti tidak mengenakan. Tapi tinggal bagaimana kita berprasangka untuk mengubah image negatif menjadi image positif, sehingga tubuh kita akan merespon dengan positif. Kalau kita terus menerus, misalkan lihat sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan belakang, begitu rapatnya kendaraan dan kita sedang diburu-buru untuk menuju sebuah tujuan. Nah, karena kita jalanannya padat, ya itu tidak memungkinkan untuk kita sampai cepat-cepat guys. Orang lain juga memiliki kepentingan yang sama mungkin ya, ingin cepat sampai. Tapi karena memang kondisi seperti ini, ya mau gak mau kita harus bersabar. Dan kita yakin di depan itu akan ada sesuatu jalan yang terurai nantinya guys. Jadi tinggal kita bersabar saja. Tidak perlu menyalakan klakson yang begitu keras dan sebagainya. Dibuat santai aja ya. Karena tetap tidak akan pernah mengubah jalanan menjadi terurai. Tinggal tunggu aja guys. Allah telah menciptakan dua kemungkinan dan berpasang-pasangan kan. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Ada yang memang dia diciptakan jadi laki-laki, ada yang diciptakan jadi perempuan. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Dan pasti itu akan seimbang guys. Maka ketika kita di sebuah jalanan terdapat sebuah jalanan yang padat, insya Allah kedepannya akan terurai. Seperti ini, lihat ya. Jadi tidak perlu mendumel, karena itu akan merespon jasad kita, tubuh kita, fisik kita menjadi tidak enak. Di bawah santai aja guys ya. Kalau padat, ya tinggal nikmati aja prosesnya. Oh mantap guys ya. Jadi itu tips yang kedua dari saya guys. Tips yang ketiga, tetap nikmati prosesnya guys. Sepadat apapun jalanan, seterik apapun kondisi jalanan, tetap nikmati saja prosesnya. Karena yakin badai itu akan berlalu, ya istilahnya begitu. Karena kemacetan atau kepadatan di jalan juga pasti berlalu. Lihat sekarang, saya menikmatinya guys. Yang tadinya padat, panas, ya sekarang tinggal nikmati aja. Dan akhirnya kita bisa leluasa melewati hal itu. Mantap guys, ini jalanan kota Sukabumi. Walaupun terik matahari di hari libur ini guys, di hari Minggu ini, tapi saya tetap menikmati proses riding ini. Ya semoga kalian bisa kembali beraktivitas guys ya. Itu hanya sedikit pengalaman guys. Jadi saya itu mengubah mindset negatif dalam kondisi apapun, diubah menjadi mindset yang positif. Karena kalau kita punya pikiran-pikiran negatif, tubuh kita pun akan meresponnya dengan negatif. Sebaliknya, kalau kita berpikiran positif, maka tubuh kita pun akan merespon dengan positif. Dan itulah yang menjadikan jiwa kita, jasad kita sehat dan tidak sehat guys. Yang pertama itu adalah dari pola pikir kita. Yuk guys, mulai sekarang ketika kalian menemukan kondisi jalanan yang padat, ubah mindsetnya. Bukan macet, tapi padat. Oke? Mengubah sesuatu hal negatif, diubah menjadi sesuatu hal yang positif. Lihat ke depan, jalanannya lancar guys. Dan kita menikmati guys. Bisa sedikit tancap gas nih.
Ya, seperti itu guys ya. Kalian yang punya tips-tips mengatasi kemacetan seperti yang saya alami guys, silakan penuhi kolom komentar ya. Karena ini saya hanya sharing aja guys. Namanya aja dakwah jalanan ya di sharing info ini. Jadi saya memberikan edukasi khusus untuk diri saya, umumnya buat kalian yang memang suka beraktivitas di jalan juga seperti ini guys ya. Dan ini pasti terjadi guys ya. Dalam kondisi apapun, tidak hanya di jalanan, mungkin di tempat-tempat yang lain juga, kepadatan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita merespon pola pikir kita. Apakah tetap akan berada dalam kondisi seperti yang sesungguhnya, atau bagaimana kita mengubah kondisi yang sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, supaya tubuh kita tetap positif. Oke, kita tancap lagi gasnya guys. Jalanannya sekarang sudah mulai terurai. Nah, begitu guys ya. Itu pengalaman sedikit dari saya guys. Jadi sekali lagi di sharing info ini namanya dakwah jalanan. Dakwah itu kan menyeru kepada sesuatu hal yang baik, bukan cuma bicara masalah agama guys ya. Yang namanya menyeru itu mengajak diri kita dan orang lain untuk menuju lebih baik. Nama juga dakwah jalanan, seruan di jalan sambil riding guys. Ya sorry kalau memang dirasa tidak nyaman buat kalian. Wow, mantap guys. Jadi ini jalanan kota Sukabumi guys ya. Kalian yang menyimak video ini dari mana saja guys, silakan isi di kolom komentar. Kita siapa tahu bisa ketemu di jalanan untuk saling sapa, memperpanjang silaturahmi. Oke, itu perbatasan kota Sukabumi guys ya tadi. Dan ini sekarang memasuki kawasan Kabupaten Sukabumi. Oke, saya ucapkan semoga kalian yang menyimak tayangan video ini merasa ada manfaatnya istilahnya. Ya, ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan guys. Ini jembatan Situ Gunung guys. Ya, mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Silakan kalian berikan saran yang membangun demi perkembangan channel sharing info ini. Jangan lupa dukungannya guys ya, supaya dakwah jalanan ini terus eksis, memberikan edukasi buat kalian semua. Terima kasih. Sehat selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.